Ada saat ketika manusia berhenti sejenak dan bertanya kepada dirinya, untuk apa semua langkah tergesa ini? Di tengah rutinitas yang kian padat, kita sering terhanyut dalam aliran waktu yang terasa terburu. Namun, sebagaimana pandangan para filsuf Stoa, hidup bukan tentang menguasai dunia, melainkan menguasai batin sendiri. Dari kesadaran itulah muncul ruang untuk bernapas ruang yang mengingatkan bahwa ketenangan bukan hadiah dari keadaan luar, tetapi dari kemampuan menerima hal yang berada dalam kendali kita dan melepaskan yang berada di luar jangkauan. Sebelum masuk pada pembahasan hari ini, izinkan saya mengajak Anda menemukan kembali momen sederhana yang sering terlewat. Momen ketika hati mendengarkan dirinya, ketika pikiran mereda, dan ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidup tak harus selalu dikejar. Ada nilai dalam melambat, sebab justru di sana seseorang menemukan kejernihan. Dari kejernihan itulah kita belajar bahwa hidup layak dinikmati selagi dijalani, tanpa harus menunggu keadaan sempurna. Kesibukan seringkali menjadi ukuran nilai seseorang di era modern. Kita hidup dalam lingkungan yang menempatkan produktivitas sebagai standar keberhasilan, seolah waktu yang tidak digunakan untuk bekerja adalah bentuk kemalasan. Dalam tekanan seperti ini, banyak orang menerima kelelahan sebagai sesuatu yang normal. Bahkan, rasa letih kerap dianggap sebagai bukti dedikasi. Seakan-akan tubuh dan pikiran hanya alat yang harus terus beroperasi tanpa jeda. Tanpa disadari, kita mulai membangun identitas dari seberapa sibuk diri kita. Kita merasa perlu menjawab pesan kerja di luar jam kantor, mengejar tenggat yang muncul terus-menerus, atau mengorbankan waktu pribadi demi memberikan kesan bahwa kita dapat diandalkan. Pada titik tertentu, kita lupa bahwa manusia tidak dirancang untuk hidup dalam mode aktif tanpa henti. Tubuh memberi sinyal, namun seringkali sinyal itu kita abaikan demi mempertahankan ritme yang dianggap wajar oleh lingkungan. Fenomena ini menciptakan pola yang meresap jauh ke dalam kehidupan. Kita mulai percaya bahwa istirahat adalah kemewahan, padahal istirahat merupakan kebutuhan dasar. Kita menghitung jam lembur seperti prestasi, padahal jam tidur yang kurang justru melemahkan kapasitas kerja itu sendiri. Kelelahan menjadi simbol status, bukan peringatan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kita menganggap keadaan tersebut sebagai hal yang tidak perlu dipertanyakan. Di tengah semua itu, ada momen ketika kita menyadari bahwa hidup terasa berjalan terlalu cepat. Kita bekerja, menyelesaikan tugas, memenuhi target, namun sulit mengingat kapan terakhir kali menikmati hari tanpa beban. Kita mungkin berada di ruang yang sama setiap hari, namun tidak benar-benar hadir di dalamnya. Hidup yang seharusnya bisa dinikmati justru berubah menjadi rangkaian kewajiban yang tidak menyisakan ruang untuk merasakan apapun. Kita lupa bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah pencapaian, tetapi juga dari bagaimana kita merawat diri. Mengurangi kecepatan bukan berarti mundur. Memberi ruang bagi pikiran untuk tenang bukanlah pemborosan waktu. Kelelahan yang kita banggakan seringkali mengaburkan fakta bahwa kita membutuhkan keseimbangan. Kita butuh waktu untuk berhenti, menilai ulang arah, dan menyadari bahwa nilai hidup tidak terletak pada seberapa padat jadwal kita, melainkan pada bagaimana kita menjalani setiap hari dengan kesadaran dan penghargaan terhadap diri sendiri. Di balik kesibukan yang terus mengalir, kita perlu mengingat bahwa istirahat bukan sekadar jeda. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap hidup yang sedang kita jalani. Dalam kehidupan modern, produktivitas sering ditempatkan sebagai tolok ukur nilai diri. Banyak orang merasa baru layak dihargai ketika mampu menuntaskan sederet tugas yang menunggu tanpa akhir. Daftar pekerjaan yang terus bertambah menciptakan ilusi bahwa waktu selalu kurang. Seakan-akan keberadaan seseorang hanya bermakna jika ia mampu mengejar ritme yang semakin cepat. Fenomena ini melahirkan kecanduan yang tidak disadari, dorongan untuk terus bergerak,
Bahkan saat tubuh dan pikiran membutuhkan ketenangan, kita sering terperangkap dalam keyakinan bahwa segala sesuatu harus menghasilkan capaian nyata. Setiap menit dianggap harus bermanfaat. Setiap kegiatan dinilai dari seberapa besar kontribusinya terhadap karier maupun tujuan jangka panjang. Di tengah pola pikir seperti itu, ruang untuk menikmati hari perlahan menghilang. Banyak individu merasa bersalah ketika memilih untuk beristirahat, seolah waktu luang merupakan penghambat kemajuan. Padahal keheningan sesekali justru membantu menjaga kejernihan nalar. Ada saat ketika seseorang menyadari bahwa dorongan bekerja tanpa henti bukan lagi kebutuhan, melainkan kebiasaan yang terbentuk oleh tekanan sosial. Lingkungan yang memuja kecepatan membuat kita sulit menerima bahwa manusia memiliki batas. Kita berusaha meyakinkan diri bahwa dapat menangani semuanya, padahal seringkali yang hilang justru keseimbangan. Pekerjaan memang penting, tetapi memberikan tempat bagi hal lain yang memberi kebahagiaan tidak kalah krusial tanpa kita sadari. Rutinitas yang disusun dengan sangat rapat mengikis kemampuan untuk merasakan kepuasan dari proses. Hari bergulir tanpa jeda, dan kita terus melaju tanpa mempertanyakan arah. Ketika pencapaian menjadi pusat perhatian, pengalaman emosional yang lebih halus perlahan tersisih. Kita lupa bahwa hidup bukan sekadar deretan target. Ada kebutuhan mendasar untuk merasakan arti dari setiap langkah yang diambil pada akhirnya. Terdapat momen ketika seseorang perlu berhenti sejenak dan menilai kembali apa yang sedang dikejar. Apakah ketergesaan itu benar-benar berasal dari keinginan pribadi, atau hanya respons terhadap standar eksternal yang tidak pernah selesai? Mengatur ulang prioritas bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk menentukan batas. Memberikan ruang untuk diam bukan tindakan pasif. Itu cara menjaga kesehatan batin agar tetap mampu menghadapi berbagai tuntutan. Hidup akan jauh lebih bermakna ketika produktivitas tidak lagi menjadi satu-satunya kompas. Dengan membuka ruang bagi ketenangan, seseorang dapat menemukan kembali jati diri yang sempat tenggelam di tengah hiruk-pikuk kewajiban. Di sanalah kualitas hidup menemukan bentuknya, bukan pada seberapa banyak kegiatan yang dikerjakan, melainkan pada kemampuan untuk hadir dengan utuh, tanpa tekanan untuk selalu berlari. Ada kecenderungan dalam kehidupan modern yang membuat banyak individu terikat pada dorongan untuk terus mencapai sesuatu, seakan setiap detik harus menghasilkan capaian yang dapat diukur. Kehadiran teknologi yang mempermudah pemantauan target justru memperkuat dorongan tersebut. Tanpa disadari, banyak orang terperangkap dalam pola pikir yang menganggap waktu hanya memiliki nilai jika diisi dengan aktivitas yang memberi hasil konkret. Pola ini membentuk ketergantungan terhadap produktivitas, membuat kita kehilangan kemampuan menikmati hari tanpa rasa bersalah. Daftar tugas yang terus bertambah menciptakan kesan bahwa langkah harus selalu dipercepat. Kita sering meyakinkan diri bahwa semua kegiatan itu penting, meski sebagian sebenarnya tidak mendesak. Namun tekanan sosial, budaya kerja, serta standar pencapaian membuat kita sulit mengambil jarak. Kita menghabiskan energi untuk mengejar ritme yang tidak sesuai dengan kapasitas manusiawi. Pada akhirnya, tubuh memberi sinyal, tetapi pikiran menolaknya demi mempertahankan reputasi sebagai pribadi yang dapat diandalkan. Dalam kondisi seperti itu, istirahat terasa seperti tindakan yang memerlukan pembenaran. Banyak orang merasa canggung menghentikan aktivitas meskipun membutuhkan ketenangan. Perasaan bersalah muncul ketika waktu luang tidak menghasilkan apapun. Padahal hening sesaat adalah bagian dari proses menjaga kejernihan. Tanpa jeda, seseorang tidak mampu memandang kehidupannya dengan sudut yang lebih luas. Perjalanan yang seharusnya memberikan pengalaman justru berubah menjadi
rangkaian kewajiban, kecanduan terhadap produktivitas juga mengikis hubungan dengan diri sendiri. Kita semakin jauh dari hal yang memberi ketentraman, fokus hanya tertuju pada penyelesaian tugas, bukan pada makna di baliknya. Perlahan, rutinitas menjadi pabrik yang berjalan tanpa arah. Kita mungkin mencapai banyak hal, tetapi tidak mengetahui alasan di balik semua langkah itu. Ketika hidup kehilangan ruang untuk merasakan, hasil sebesar apapun tetap tidak memberi ketentraman. Ada titik ketika seseorang perlu menghentikan laju dan menilai ulang prioritas, bukan untuk menghindari tanggung jawab, melainkan untuk memahami batas. Pengaturan ulang ritme bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan dalam mengelola diri. Dengan mengambil jarak dari kesibukan, seseorang dapat melihat bahwa nilai hidup tidak terletak pada jumlah kegiatan, tetapi pada cara menjalani setiap momen dengan kesadaran yang utuh. Melepaskan ketergantungan terhadap produktivitas memungkinkan kita menemukan kualitas yang selama ini tersamarkan oleh kecepatan hidup modern. Dalam kehidupan digital masa kini, ada kecenderungan yang membuat manusia merasa harus terus terhubung. Informasi bergerak sangat cepat, dan hampir setiap tren muncul serta menghilang dalam waktu singkat. Situasi ini menimbulkan dorongan halus untuk tetap memantau segala perkembangan, seakan ketidaktahuan adalah kelemahan yang perlu dihindari. Dari dorongan tersebut, lahirlah ketakutan tersendiri, kecemasan ketika merasa tertinggal dari arus yang terus mengalir. Fenomena yang sering disebut FOMO itu kini menjadi bagian dari keseharian. Kita tidak lagi sekadar melihat informasi, kita diikat oleh kebutuhan untuk terus mengaksesnya. Setiap notifikasi menciptakan rasa cemas yang sulit dijelaskan. Ada pemikiran bahwa sesuatu mungkin sedang terjadi di luar sana, sesuatu yang perlu segera diketahui. Akibatnya, waktu yang seharusnya menjadi ruang untuk bernafas justru terpecah oleh keinginan memeriksa layar. Kehadiran fisik tidak sejalan dengan kehadiran batin, karena perhatian terus terseret oleh hal-hal yang belum tentu memiliki nilai bagi kehidupan kita. Ketika kebiasaan itu berlangsung terlalu lama, kemampuan menikmati momen nyata mengalami penurunan. Kita berada di tengah percakapan, tetapi pikiran melayang pada unggahan terbaru dunia maya. Kita duduk bersama orang lain, namun fokus tertuju pada perbandingan hidup melalui gambar atau opini yang berserakan di lini masa. Tanpa disadari, keinginan untuk selalu terlibat dalam dinamika digital mengikis kedalaman interaksi dunia nyata. Hubungan menjadi dangkal, sementara kepuasan batin perlahan menyusut. FOMO juga membawa dampak terhadap cara seseorang menilai dirinya. Banyak orang mengalami tekanan karena melihat pencapaian orang lain yang tampak mengagumkan. Setiap unggahan yang menampilkan keberhasilan menciptakan perasaan bahwa hidup sendiri tidak cukup signifikan. Padahal, apa yang ditampilkan hanyalah potongan kecil dari realitas yang lebih luas. Namun persepsi sering mengalahkan logika, dan kita terjebak dalam pola membandingkan diri dengan standar yang tidak pernah jelas. Kecemasan ini membuat manusia modern sulit menghargai ketenangan. Waktu hening terasa aneh, seakan ada sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan ketika mencoba beristirahat, sebagian pikiran tetap memikirkan perkembangan terbaru di dunia digital. Kita kehilangan kemampuan untuk duduk tanpa dorongan memeriksa perangkat yang selalu berada di dekat tangan. Ketergantungan itu membentuk gaya hidup yang melelahkan, karena perhatian tidak memiliki ruang untuk berhenti pada akhirnya. Seseorang perlu menyadari bahwa hidup tidak ditentukan oleh seberapa cepat mengikuti arus informasi. Ada nilai dalam memilih untuk hadir di dunia nyata tanpa distraksi. Mengurangi ketergantungan pada dinamika digital bukan berarti mengabaikan perkembangan zaman, melainkan cara untuk menjaga kewarasan. Dengan menata ulang hubungan dengan teknologi, kita dapat merasakan kembali
momen yang selama ini terabaikan. Kehidupan menjadi lebih utuh ketika perhatian tidak terserai-berai oleh ketakutan akan ketertinggalan, melainkan diarahkan pada hal yang memberi makna sejati. Ada fase dalam kehidupan ketika segala sesuatu terasa berjalan tanpa sentuhan kesadaran. Kita bangun pada waktu yang sama, melakukan rutinitas yang telah terbentuk sejak lama, lalu menutup hari dengan pola yang tidak jauh berbeda. Dalam kepadatan urusan yang terus berputar, kita memasuki mode otomatis, seakan hidup hanya rangkaian tugas yang harus diselesaikan. Ketika kebiasaan berlangsung terlalu lama, makna di balik langkah itu perlahan memudar. Kita bergerak, tetapi tidak merasakan arah. Pada titik tertentu, seseorang mungkin menyadari bahwa hari-hari berlalu tanpa meninggalkan kesan. Waktu mengalir, namun tidak ada pengalaman yang benar-benar menetap dalam ingatan. Kita terus melakukan hal yang sama, bukan karena pilihan, tetapi karena terbiasa. Rutinitas yang seharusnya memberi stabilitas justru menciptakan jarak antara diri dan kehidupan itu sendiri. Kita hadir secara fisik, namun batin seolah tertinggal di tempat lain. Fenomena ini sering muncul dalam masyarakat modern yang menuntut efisiensi. Kepraktisan dianggap penting, sehingga segala hal dilakukan dengan cara paling cepat dan mudah. Namun ketika setiap tindakan dibingkai oleh fungsi semata, ruang untuk merasakan keindahan sederhana menjadi hilang. Kita tidak lagi melihat variasi kecil dalam aktivitas harian. Semuanya seperti salinan dari hari sebelumnya. Kehidupan berubah menjadi jalur yang lurus tanpa belokan. Ada ironi yang sulit dinafikan. Semakin kita berusaha mengejar keteraturan, semakin jauh kita dari pengalaman yang memberi warna. Kita bekerja, pulang, memenuhi kewajiban, lalu tidur dengan pikiran yang masih dipenuhi hal-hal yang belum selesai. Dalam pola seperti ini, sulit menemukan kesempatan untuk bertanya, apa tujuan dari semua ini? Pertanyaan tersebut sering diabaikan karena dianggap mengganggu laju yang harus dipertahankan. Ketika rutinitas tanpa makna berlangsung terlalu lama, seseorang mulai kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Kita lupa apa yang membuat hati merasa hidup, apa yang memberi energi, atau apa yang mampu menciptakan ketenangan. Kita hanya tahu bahwa ada kewajiban yang harus diselesaikan. Keinginan pribadi semakin jarang muncul ke permukaan, seakan tenggelam oleh beban yang menumpuk dari waktu ke waktu. Namun hidup tidak dapat dijalani sepenuhnya jika hanya dipenuhi kewajiban. Ada kebutuhan untuk berhenti sesaat dan menilai kembali ritme yang diikuti. Dengan mengambil jeda, seseorang dapat melihat bahwa rutinitas bukan musuh, tetapi perlu diberi ruang untuk mengalami variasi. Perubahan kecil dalam cara menjalani hari dapat membuka kembali hubungan dengan makna yang sebelumnya hilang. Hidup menjadi lebih bernilai ketika setiap langkah dilakukan dengan kesadaran, bukan semata mengikuti kebiasaan yang sudah melekat pada akarnya. Kehidupan yang terasa berulang bukanlah takdir. Itu adalah sinyal bahwa seseorang perlu memberi ruang untuk merasakan kembali. Ritme yang stabil memang memberi kenyamanan, tetapi tanpa kehadiran batin, kenyamanan itu berubah menjadi kekosongan. Hanya dengan memilih untuk hadir sepenuhnya, seseorang dapat menemukan kembali makna yang sempat tertutup oleh rutinitas yang berjalan tanpa henti. Dalam arus kehidupan yang bergerak semakin cepat, banyak orang menunda perhatian terhadap kondisi batin. Fokus pada kewajiban sering membuat kesehatan mental dianggap persoalan sekunder, seolah hanya perlu diperhatikan ketika situasi sudah tidak tertahankan. Kita terbiasa memaksakan diri untuk tetap berjalan, meskipun beban emosi mulai menumpuk. Padahal, ketegangan yang dibiarkan tanpa pengelolaan menciptakan keretakan halus yang lambat laun memengaruhi cara berpikir, bersikap, serta mengambil keputusan. Di tengah tuntutan yang terus hadir, seseorang mungkin merasakan kelelahan yang tidak dapat dijelaskan. Bukan sekadar penurunan energi,
melainkan kehilangan ketentraman yang sulit dipulihkan melalui istirahat biasa. Ada kalanya perasaan hampa muncul tanpa alasan jelas, atau pikiran terasa terlalu bising meskipun lingkungan sekitar tenang. Tanda-tanda seperti itu kerap diabaikan karena dianggap wajar. Kita meyakinkan diri bahwa itu hanya bagian dari kesibukan, meski sebenarnya tubuh sedang memberikan peringatan. Tekanan sosial juga ikut berperan dalam kecenderungan mengabaikan kondisi emosional. Masyarakat modern menempatkan pencapaian sebagai standar keberhasilan, sehingga menunjukkan kerentanan dianggap sebagai kelemahan. Banyak individu memilih menyembunyikan pergolakan batin daripada terlihat tidak mampu. Akibatnya, mereka memikul beban yang seharusnya dapat dikelola dengan lebih sehat. Keinginan untuk mempertahankan citra sering membuat seseorang menutup diri dari bantuan. Ada momen ketika semua akumulasi itu menciptakan jarak antara diri dan kehidupan yang dijalani. Aktivitas yang dulu memberi semangat terasa hambar. Interaksi dengan orang lain menjadi semakin berat. Bahkan tugas sederhana membutuhkan usaha yang tidak sebanding. Pada tahap ini, seseorang mungkin mulai mempertanyakan arah perjalanan yang ditempuh, namun tanpa keberanian untuk mengakui kebutuhan emosional. Proses pemulihan menjadi sulit. Merawat kesehatan mental bukan tindakan berlebihan, itu bentuk penghormatan terhadap diri. Mengakui batas bukan berarti menyerah. Ada nilai dalam memberi ruang untuk tenang, berbicara dengan orang yang dipercaya, atau mencari bantuan profesional ketika diperlukan. Setiap manusia memiliki batas toleransi terhadap tekanan, dan batas itu bukan sesuatu yang perlu disangkal. Hidup tidak dapat dijalani dengan kestabilan apabila landasan batin rapuh. Kesibukan yang terus berlangsung hanya memperbesar ketegangan apabila tidak diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan emosional. Dengan memahami kebutuhan tersebut, seseorang dapat menjalani hari dengan pikiran yang lebih jernih, serta kemampuan menghadapi situasi sulit tanpa kehilangan arah pada akornia. Merawat diri bukan sekadar upaya bertahan, tetapi langkah untuk memastikan bahwa hidup tidak hanya berlangsung, melainkan dijalani dengan kualitas yang layak dalam kehidupan modern. Keseimbangan antara pekerjaan dan ruang pribadi semakin sulit dicapai. Banyak orang merasa berada di antara dua dunia yang saling menuntut perhatian. Di satu sisi, karier memerlukan dedikasi, waktu, dan energi. Di sisi lain, kehidupan di luar pekerjaan membutuhkan kehadiran yang tidak dapat ditunda. Ketika tarik-menarik ini berlangsung terus-menerus, seseorang mulai kehilangan kendali atas ritme hidupnya. Ada saat ketika pekerjaan menyusup hingga ke jam istirahat, seakan batas antara kantor dan rumah perlahan menghilang. Notifikasi terus berdatangan, rapat ditambahkan tanpa mempertimbangkan kapasitas, dan tenggat muncul dalam jumlah yang sulit dikelola. Sementara itu, hubungan pribadi, hobi, serta kebutuhan emosional terpinggirkan. Semua perhatian tersita pada kewajiban yang tidak berhenti berkembang. Tanpa sadar, seseorang hidup dalam pola yang membuatnya terpisah dari aspek yang seharusnya memberi ketentraman. Dalam tekanan yang semakin meningkat, individu sering meyakinkan diri bahwa pengorbanan sementara akan menghasilkan stabilitas pada masa depan. Namun waktu bergerak, dan pengorbanan itu berubah menjadi kebiasaan. Hari yang seharusnya memberi kesempatan untuk bernafas justru dipenuhi kekhawatiran mengenai hal yang belum terselesaikan. Bahkan ketika berada di tengah keluarga atau teman, pikiran tetap berputar pada tugas yang menunggu. Kehadiran menjadi setengah hati karena fokus tidak pernah sepenuhnya diberikan. Ketidakseimbangan seperti ini membawa dampak pada banyak aspek kehidupan. Komunikasi dengan orang terdekat menjadi renggang. Aktivitas yang dulu menyenangkan berubah menjadi beban, dan kesehatan menurun tanpa disadari. Seseorang mungkin merasa masih berfungsi, padahal jauh di dalam dirinya terdapat kelelahan yang tidak tersuarakan.
Kehidupan pribadi yang seharusnya menjadi tempat untuk pulih berubah menjadi ruang sempit yang terisi oleh sisa tenaga yang hampir habis. Ada kondisi ketika seseorang mulai mempertanyakan tujuan dari semua usaha yang dilakukan. Pencapaian karier tentu memiliki nilai, tetapi apakah layak bila diperoleh dengan mengorbankan ketenangan batin? Pertanyaan seperti itu tidak mudah dijawab, karena banyak orang terjebak dalam pola yang dianggap wajar. Namun keberanian untuk menilai ulang prioritas adalah langkah penting agar hidup tidak hanya berputar pada satu sisi. Menata ulang batas adalah tindakan yang memerlukan ketegasan, bukan untuk mengurangi profesionalisme, tetapi untuk menjaga agar diri tetap utuh. Waktu untuk keluarga, sahabat, atau kegiatan yang memberi ketentraman, bukan gangguan. Itu bagian dari fondasi yang memungkinkan seseorang tetap berfungsi dengan baik tanpa ruang tersebut. Apapun yang dicapai dalam pekerjaan tidak akan memberi kepuasan yang layak. Pada akhirnya, keseimbangan bukan utopia. Itu dapat dibangun melalui keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten, menolak beban yang tidak mendesak, memberi waktu untuk beristirahat, serta menghadirkan diri sepenuhnya ketika berada di luar urusan profesional. Hidup akan terasa lebih menyeluruh ketika setiap aspek mendapat perhatian yang proporsional. Tanpa keseimbangan, seseorang hanya menjadi pelaku dalam rutinitas yang melelahkan. Dengan keseimbangan, hidup kembali memiliki makna yang sepadan dengan usaha yang dijalankan. Teknologi hadir dengan janji mempermudah hidup, namun dalam praktiknya, batas antara ruang pribadi dan urusan profesional menjadi semakin kabur. Pada awalnya, kemudahan untuk terhubung kapan saja terasa membantu. Kita bisa menyelesaikan tugas tanpa harus berada di meja kerja, bisa berkomunikasi dengan cepat, dan dapat merespons keadaan mendesak dengan lebih efisien. Namun perlahan, kemampuan untuk terhubung berubah menjadi kewajiban yang tidak mengenal waktu. Notifikasi yang terus muncul menembus jam istirahat. Bahkan saat seseorang berusaha menikmati hari tanpa gangguan, ada situasi ketika seseorang duduk di ruang keluarga, tetapi pikirannya tertarik oleh bunyi pesan yang muncul di layar. Sinyal kecil itu seperti panggilan halus yang memaksa kita kembali pada dunia kerja, meskipun sedang berada di luar jam operasional. Lama-kelamaan, kebiasaan itu membentuk pola yang membuat seseorang merasa harus selalu siap. Tidak ada lagi momen ketika perangkat dimatikan sepenuhnya. Seakan kewajiban selalu berada di sisi kita, mengikuti kemanapun langkah diambil. Tekanan ini bukan hanya datang dari pekerjaan, tetapi juga dari lingkungan sosial. Kultur ingin terlihat responsif, menciptakan kecemasan tersendiri. Ada ketakutan dianggap tidak peduli atau kurang profesional jika pesan tidak dibalas dengan cepat. Pada saat yang sama, media sosial menambah lapisan baru dari kebutuhan untuk selalu hadir. Setiap unggahan, komentar, atau pembaruan seolah menuntut perhatian segera. Semua itu membuat pikiran terus bergerak, meskipun tubuh sudah berada di tempat istirahat. Tanpa disadari, kemampuan untuk menikmati ketenangan mulai terkikis. Kita duduk untuk beristirahat, tetapi tangan masih mencari perangkat. Bahkan ketika mencoba menutup mata, bayangan pekerjaan yang tertunda atau percakapan yang belum dijawab terus muncul. Pikiran dipenuhi hal-hal yang tidak pernah selesai, karena akses yang tidak pernah terputus mengubah setiap jeda menjadi bagian dari kewajiban. Dalam kondisi seperti itu, kualitas hidup menurun secara bertahap. Tidur menjadi kurang nyenyak, interaksi dengan orang terdekat tidak lagi mendalam, dan waktu pribadi terasa seperti jeda singkat yang mudah direnggut oleh suara notifikasi. Kita mungkin tidak menyadarinya secara langsung, namun ketergantungan pada perangkat membawa beban yang sulit dikendalikan. Teknologi yang awalnya menjadi alat pendukung justru mengatur ritme kehidupan
Pada satu titik, seseorang perlu menilai kembali hubungan dengan perangkat yang selalu berada dalam genggaman. Mengatur batas bukan tindakan yang menghindari tanggung jawab, melainkan cara menjaga ketentraman batin. Mematikan notifikasi pada jam tertentu, menjauhkan perangkat saat beristirahat, atau memberi waktu khusus untuk memeriksa pesan adalah langkah kecil yang memiliki dampak besar. Dengan cara itu, pikiran mendapat kesempatan untuk memperoleh ketenangan yang selama ini terhalang oleh arus informasi yang tidak berhenti. Hidup akan terasa lebih seimbang ketika teknologi ditempatkan pada posisi yang tepat. Kehadirannya tetap bermanfaat, namun tidak lagi menjadi penguasa yang menentukan alur hari. Dengan menetapkan batas yang sehat, seseorang dapat menikmati kembali waktu pribadi tanpa tekanan yang tidak perlu. Di sanalah ruang untuk bernafas terbentuk, memungkinkan kita merasakan kembali kedamaian yang sempat tertutup oleh hiruk-pikuk digital yang semakin menuntut. Dalam perjalanan hidup yang dipenuhi tuntutan, seringkali kita melupakan keindahan yang tersembunyi di balik momen sederhana. Kita terbiasa berfokus pada hal besar, seakan kebahagiaan hanya dapat ditemukan melalui pencapaian yang menonjol. Kesibukan membuat perhatian tertuju pada target, sementara hal kecil yang seharusnya memberi kehangatan justru terlewat begitu saja. Banyak ketentraman muncul dari kejadian yang tampak biasa. Ada saat ketika seseorang duduk dengan secangkir minuman hangat, namun pikirannya melayang ke tugas yang menunggu. Alih-alih menikmati aroma atau suhu yang menenangkan, ia merasa tergesa-gesa menyelesaikan sesuatu yang bahkan tidak mendesak. Situasi sederhana seperti itu menunjukkan betapa mudahnya kita melepaskan kesempatan kecil untuk memperoleh ketenangan. Kehidupan terbentuk oleh rangkaian momen, bukan hanya oleh puncak besar yang jarang terjadi di sekitar kita. Terdapat banyak hal yang seharusnya dapat menjadi sumber kebahagiaan kecil. Udara pagi yang segar, percakapan hangat, senyum orang terdekat, atau langkah singkat di bawah cahaya sore. Namun karena pikiran dipenuhi kewajiban, semua itu tampak samar. Kita berjalan melewati hari tanpa mencermati detailnya. Bahkan kesempatan untuk sekadar menghirup udara dalam-dalam sering terabaikan. Pada titik tertentu, seseorang mungkin bertanya, mengapa hidup terasa hambar meskipun banyak hal telah dicapai? Jawabannya sering terletak pada kurangnya perhatian terhadap pengalaman yang sederhana. Ketika harapan diarahkan terlalu tinggi, apapun yang tidak sesuai menjadi tampak tidak berarti. Kita menunggu momen istimewa, padahal kehidupan menyediakan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan dalam skala kecil hampir setiap hari. Ada nilai dalam memperlambat langkah. Ketika seseorang memberi ruang untuk menghargai hal kecil, batin memperoleh kesempatan untuk pulih, bukan karena keajaiban besar terjadi, tetapi karena kesadaran untuk berada di tempat yang sama dengan tubuh, tanpa pikiran terpecah ke berbagai arah. Keberadaan yang utuh memungkinkan momen sederhana berubah menjadi pengalaman yang memiliki kedalaman. Kita sering menganggap bahwa aktivitas ringan tidak berkontribusi terhadap kemajuan hidup. Namun, sesungguhnya, momen seperti itu memberi landasan agar seseorang dapat menghadapi tantangan dengan pikiran lebih jernih. Hal kecil bukan gangguan dari produktivitas, justru menjadi sumber energi emosional. Tanpa itu, seseorang mudah terjebak dalam kelelahan yang sulit dipulihkan. Menghargai kesederhanaan bukan berarti menolak ambisi. Itu hanya cara untuk memastikan bahwa perjalanan tidak dihabiskan dalam tekanan yang tidak perlu. Dengan memberi ruang pada pengalaman kecil, seseorang dapat merasakan kehidupan dengan cara yang lebih manusiawi. Tidak ada syarat khusus untuk menikmati hari. Cukup memberi perhatian pada detail yang selama ini dilewati begitu saja. Pada akhirnya, kebahagiaan tidak harus menunggu momen besar. Ia hadir melalui langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran.
Ketika seseorang mulai memberi tempat bagi keindahan sederhana, hidup terasa lebih hangat dan terarah. Di sanalah kualitas kehidupan menemukan bentuknya, bukan dari seberapa besar pencapaian, tetapi dari kemampuan merasakan nilai dalam setiap momen yang sering dianggap biasa. Dalam era digital, manusia hidup di bawah pencahayaan yang tidak pernah padam. Setiap unggahan, foto, atau pernyataan seolah mengundang penilaian. Ruang yang dulunya bersifat pribadi kini terbuka luas, dan setiap orang memiliki peluang untuk tampil, seolah hidupnya selalu berada dalam kondisi terbaik. Tekanan itu hadir tanpa suara, namun mampu memengaruhi cara seseorang memandang dirinya. Kita bergerak dalam arus yang menuntut penampilan bahagia, meski hati sedang tidak stabil. Di media sosial, kehidupan tampak dipenuhi keindahan, wajah tersenyum, perjalanan menarik, pencapaian yang terlihat mengagumkan. Semua itu membentuk persepsi bahwa kebahagiaan harus diperlihatkan, bukan dirasakan. Akibatnya, banyak orang mulai menyesuaikan diri dengan standar yang ditentukan oleh dunia maya. Mereka berusaha tampil seolah tidak memiliki kekurangan, seolah semuanya berjalan mulus tanpa hambatan. Padahal hidup tidak pernah bergerak sesederhana tampilan visual yang sering kita lihat. Tekanan untuk terlihat baik membuat seseorang kehilangan keberanian mengakui kondisi emosional yang sebenarnya. Rasa sedih, kecewa, atau lelah tidak diberikan ruang untuk muncul, sebab khawatir dinilai negatif. Bahkan ketika batin sedang kacau, seseorang dapat memaksakan senyum demi menjaga citra. Keadaan ini menciptakan jarak antara pribadi yang ditampilkan dan diri yang sesungguhnya. Lambat laun, individu kesulitan membedakan apa yang ia rasakan dengan apa yang ia tampilkan. Ada kalanya, seseorang yang sedang terpuruk memilih diam, bukan karena tidak ingin berbagi, tetapi karena takut dianggap lemah. Orang-orang tampak mampu menjalani hidup dengan kegembiraan yang konsisten, sehingga muncul anggapan bahwa kesedihan adalah kegagalan. Inilah salah satu ironi kehidupan modern. Kita semakin sering menampilkan kebahagiaan, tetapi semakin sulit mencapainya. Kebutuhan untuk terlihat baik justru menghalangi kemampuan menikmati hidup secara utuh. Tekanan sosial ini juga mempengaruhi hubungan antar individu. Banyak orang merasa harus menjaga citra, bahkan di hadapan orang terdekat. Mereka memilih menceritakan hal menyenangkan dan menyembunyikan sisi rapuh. Padahal hubungan yang sehat membutuhkan kejujuran emosional. Ketika seseorang terlalu sibuk menjaga penampilan di luar, ia kehilangan kesempatan untuk membangun kedekatan yang lebih bermakna pada titik tertentu. Seseorang perlu bertanya, kepada siapa sebenarnya citra itu ditujukan? Mengapa penilaian orang lain begitu menentukan rasa percaya diri? Pertanyaan semacam ini penting untuk membuka ruang refleksi. Hidup bukan panggung yang harus dihiasi tanpa celah. Ada nilai dalam mengakui ketidaksempurnaan, karena dari situlah manusia dapat tumbuh dan memahami dirinya, mengizinkan diri untuk tidak selalu terlihat kuat adalah langkah awal menuju ketulusan hidup. Ketika seseorang mulai melepaskan tuntutan untuk selalu tampil bahagia, ia dapat merasakan kedamaian yang lebih jujur. Tidak ada manusia yang bebas dari kesulitan. Dengan menerima kenyataan itu, seseorang dapat menghargai kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Pada akhirnya, kebahagiaan tidak diukur dari seberapa baik seseorang menampilkannya di hadapan dunia. Kebahagiaan tumbuh dari kemampuan merasakan hidup apa adanya, tanpa tuntutan untuk terlihat sempurna di mata siapapun. Dengan membiarkan diri tampil apa adanya, seseorang dapat menikmati kehidupan tanpa beban yang dibentuk oleh pandangan luar. Di sanalah ketenangan menemukan rumahnya dalam kehidupan modern yang bergerak tanpa henti. Banyak orang mengejar hal-hal yang berada jauh di depan, seolah masa kini hanyalah ruang transit
yang tidak memiliki nilai. Keinginan untuk mencapai sesuatu di masa mendatang sering membuat seseorang lupa bahwa hidup sedang berlangsung saat ini. Target, rencana, serta ambisi menjadi pusat perhatian, sedangkan pengalaman yang sedang terjadi hanya sekadar lewat tanpa disadari. Padahal, kehidupan bukan sekadar rangkaian tujuan, melainkan juga perjalanan yang memuat berbagai pelajaran yang sering terlewat karena fokus terlalu condong pada apa yang dianggap lebih penting. Fenomena ini semakin kuat seiring berkembangnya budaya produktivitas. Setiap menit diharapkan memiliki hasil yang dapat diukur. Banyak orang merasa bersalah ketika waktu berjalan tanpa menghasilkan sesuatu yang tampak signifikan. Situasi ini menciptakan pola pikir yang memandang masa kini sebagai bagian yang tidak cukup berharga. Akibatnya, banyak momen sederhana kehilangan maknanya karena pikiran terus bergerak menuju hari berikutnya, bulan depan, atau masa yang dipenuhi ekspektasi. Padahal, masa kini menyimpan berbagai kesempatan untuk memahami diri sendiri. Ada nilai dalam memperhatikan langkah yang sedang ditempuh, bukan hanya tujuan yang ingin dicapai. Ketika seseorang terlalu fokus pada masa depan, ia kehilangan kesempatan untuk merasakan proses. Keindahan hidup justru banyak ditemukan dalam hal-hal yang tidak selalu terlihat penting. Percakapan ringan, udara sore, tawa kecil yang muncul tanpa rencana, atau rasa lega setelah menyelesaikan tugas sederhana sering menjadi sumber ketenangan yang tidak disadari. Kecenderungan menunda kebahagiaan juga muncul dari pola pikir yang selalu menempatkan nilai hidup pada masa depan. Banyak orang berkata kepada diri sendiri bahwa menikmati hidup akan dilakukan setelah mencapai sesuatu, setelah karier stabil, setelah keuangan aman, setelah mendapatkan posisi tertentu. Cara berpikir semacam ini membuat kebahagiaan menjadi sesuatu yang terus bergeser, sebab setiap pencapaian akan memunculkan target baru. Pada hidup berubah menjadi rangkaian penantian tanpa akhir. Menyadari bahwa setiap tahap memiliki makna adalah langkah penting untuk menciptakan keseimbangan. Ketika seseorang mulai menerima bahwa masa kini layak dihargai, ia dapat merasakan beban hidup berkurang. Menikmati proses bukan berarti mengabaikan tujuan, tetapi memberi ruang bagi diri untuk hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang dijalani. Ada ketenangan dalam memahami bahwa perjalanan memiliki nilai setara dengan hasil yang diharapkan. Kesadaran ini membantu seseorang melihat bahwa hidup tidak selamanya harus diukur dengan prestasi besar. Ada kepuasan dalam melakukan hal-hal kecil dengan penuh perhatian. Saat seseorang berhenti sejenak untuk merasakan apa yang sedang terjadi, ia menyadari betapa banyak aspek kehidupan yang menawarkan keindahan tanpa perlu dicapai terlebih dahulu. Kehadiran diri pada masa kini membuka pintu untuk apresiasi terhadap hal-hal yang selama ini terabaikan pada akhirnya. Kehidupan tidak menunggu sampai seseorang siap. Setiap detik bergerak maju tanpa permisi. Dengan menghargai masa kini, seseorang tidak hanya menjaga keseimbangan emosional, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dekat dengan dirinya. Hidup akan terasa lebih utuh ketika seseorang mengizinkan dirinya merasakan perjalanan, bukan sekadar mengejar tujuan yang terus bergeser. Hidup berlangsung saat ini, dan ketika seseorang mulai menyadari hal itu, ia menemukan ruang untuk menikmati keberadaan yang selama ini ia tinggalkan dalam keheningan rutinitas. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga narasi ini membantu Anda menemukan kembali ruang tenang di antara hiruk-pikuk aktivitas. Bila Anda merasa tercerahkan atau ingin terus menelusuri gagasan yang hangat namun tetap tajam, saya mengundang Anda bergabung di Senandika Filsafat, sebuah ruang yang menghadirkan renungan ringan, pandangan mendalam, dan perspektif yang mudah dicerna. Mari bersama-sama belajar memahami hidup dengan cara yang lebih jernih, lebih lembut, dan lebih manusiawi. Terima kasih
telah mendengarkan. Semoga langkah Anda hari ini dipenuhi ketenangan dan kesadaran yang baru